Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Awalia dari kelas Y1 Komputer Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan audit siklus penjualan. Proses bisnis dalam sebuah kegiatan penjualan. Yang pertama, konsumen memesan barang. Yang kedua, perusahaan mengirim barang yang dipesan ke konsumen. Yang ketiga, perusahaan mengirim tagihan ke konsumen. Dan yang terakhir, perusahaan menerima pelunasan kas dari konsumen. Nah, tidak semua perusahaan memiliki proses bisnis yang sama. Karakteristik barang atau jasa yang dijual serta pilihan kegiatan usaha mempengaruhi proses bisnis perusahaan tersebut. Contoh kasus, butik pesona menjual busana pesta maupun busana kantor berdasarkan pesanan pelanggan. Butik pesona juga merancang beberapa busana hasil karya perancang butik pesona. Jadi, apabila pelanggan tertarik dengan busana yang dipajang dan busana tersebut sesuai dengan ukuran pelanggan, maka pelanggan dapat langsung membeli busana tersebut secara tunai. Dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan tunai di butik pesona adalah faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai dibuat 3 rangkap. Lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk jurnal penerimaan kas, dan lembar ketiga untuk arsip di bagian front office sebagai bukti penyerahan barang ke konsumen. Proses bisnis dalam penjualan tunai pada butik pesona diawali pada saat konsumen memilih baju yang mereka sukai. Selanjutnya, karyawan front office akan mengisi faktur penjualan sebanyak 3 lembar. Berikut, kasir akan menerima pelunasan, menandatangani faktur sebagai bukti penerimaan uang, serta membutuhkan cap lunas. Dokumen yang dipakai dalam transaksi pesanan busana oleh pelanggan. Yang pertama, nota pesan. Dalam perusahaan dagang sering disebut dengan istilah surat order penjualan. Nota pesan berguna merekam pesanan pelanggan dan sekaligus berfungsi sebagai bukti penerimaan uang muka dari pelanggan. Yang kedua, lembar rancangan busana. Lembar rancangannya dibuat 3 rangkap. Untuk lembar pertama dikirim ke bagian produksi, lembar kedua diberikan kepada konsumen, dan yang ketiga diarsip oleh bagian front office. Yang ketiga adalah tagihan. Yang keempat, surat jalan khusus jika busana jadi harus dikirim ke pelanggan. Surat jalan digunakan jika butik pesona harus mengirim barang ke konsumen dengan menggunakan kurir. Adapun resiko dalam siklus penjualan antara lain menerima uang palsu dari pelanggan, kasir menggelapkan kas yang diterima dari pelanggan, perusahaan kehabisan stok sehingga tidak bisa melayani pelanggan, atau terlambat dalam melayani pelanggan yang mengakibatkan perusahaan berisiko kehilangan penjualan atau bahkan kehilangan pelanggan. Lalai mengirim barang ke konsumen, mengirim produk yang tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pelanggan, salah kirim jumlah produk, salah tagihan ke pelanggan, atau lalai tidak menagih ke konsumen. Pengendalian yang dapat diterapkan dalam siklus penjualan untuk meminimalkan resiko-resiko tersebut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi dirancang untuk dapat mengawasi mutasi persediaan. Yang kedua, setiap kali menerima pesanan dari pelanggan, baik melalui telepon ataupun email, perusahaan perlu membuat surat order penjualan, dan salah satu surat order tersebut perlu dikirim kembali ke konsumen yang memesan. Yang ketiga, perusahaan perlu mengarsip surat order penjualan berdasarkan tanggal janji pengiriman. Jika perusahaan melayani retur, arsip faktur pertanggal jatuh tempo harus dilengkapi dengan nota retur terkait, sehingga bagian piutang memiliki informasi mengenai besarnya piutang masing-masing konsumen. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai siklus penjualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.